Nelayan adalah profesi yang penting di Indonesia. Kalau di Indonesia tidak ada nelayan, maka pasti masyarakat kita kekurangan asupan gizi karena nantinya tidak akan ada ikan. Untuk itulah, nelayan merupakan salah satu profesi penting yang harus ada di Indonesia. Di setiap pesisir, banyak sekali pangkalan-pangkalan nelayan. Mereka semua mencari nafkah di laut dengan mempertaruhkan nyawa. Tidak jarang setiap tahunnya ada saja nelayan yang mengalami kecelakaan laut, terutama saat adanya badai yang ganas di tengah lautan. Namun bagi para nelayan itu, pertaruhan nyawa sudah biasa karena ini adalah tuntutan pekerjaan yang harus mereka lakukan demi menafkahi anak dan istri. Ada yang unik dari pencarian ikan di laut. Ternyata ikan-ikan di laut itu ada musimnya. Kadang musim layur, musim tuna, musim ikan marlin, musim cumi, dan ikan-ikan lainnya. Sehingga setiap bulannya nelayan sudah mempersiapkan alat-alat khusus untuk menangkap ikan itu. Karena setiap ikan pasti alatnya berbeda-beda. Berbagai macam cara dilakukan untuk bisa menangkap ikan lebih banyak, termasuk cara-cara mistis seperti yang dilakukan di Kalimantan pada zaman dulu. Mereka menggunakan santet untuk menangkap ikan. Santet-santet itu diarahkan pada ikan agar kawanan ikan tersebut mati dan mengambang. Cara-cara mistis ini memang sudah ada sejak lama. Ada yang tidak berbahaya bagi manusia dan ada juga yang berbahaya bagi penggunanya. Nah, dan kali ini Mbah mau cerita tentang seorang bernama Slamet. Dia selamat dari tumbal nelayan ikan tuna. Seperti apa kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Slamet merupakan seorang anak nelayan. Dia sudah putus sekolah. Slamet hanya lulusan SMP. Orang tuanya juga berprofesi sebagai nelayan. Dia dan ayahnya sering melaut. Slamet sebenarnya bukan anak nelayan. Dia hanya tinggal di pesisir saja. Setiap hari pekerjaan Slamet itu menjadi kuli pikul di pasar ikan atau di pelelangan. Apalagi kalau hari Minggu. Slamet sangat semangat karena pengunjung pelelangan akan sangat banyak. Dia punya kesempatan untuk meraup pelanggan seperti ibu-ibu, bapak-bapak, dan orang-orang yang sedang belanja. Slamet akan menawarkan jasa pikul pada orang-orang itu. Tapi bayaran Slamet ini tidak dipatok. Para pelanggannya memberi Slamet seikhlasnya saja. Kadang 5.000, kadang 3.000, kadang ada juga yang memberi 10.000. Slamet terima saja pemberian dari pelanggannya itu. Dia tidak pernah komplain. Walaupun hanya seorang kuli pikul, tapi Slamet sangat disiplin. Pagi-pagi sekali, sesudah sholat subuh, dia pamit pada orang tuanya untuk pergi ke pelelangan. Di pagi buta itu, Slamet akan membantu para nelayan mengangkut hasil tangkapan ikan dari laut. Nantinya, Slamet bukan diupah menggunakan uang, melainkan menggunakan ikan saja. Slamet bisa mengantongi 2 plastik ikan dan dia akan membawanya pada ibunya yang sudah janda itu. Ibunya Slamet tidak bekerja apa-apa. Setiap hari dia hanya mengurusi adiknya Slamet yang masih kecil. Selama ini Slametlah yang menjadi tulang punggung semenjak bapaknya tidak ada. Walaupun pekerjaan Slamet ini sebagai tukang kuli, tapi tentu tidak berjalan mulus. Ada saja yang iri pada Slamet. Orang yang iri pada Slamet itu adalah pesaingnya di pasar ikan. Dia juga berprofesi sebagai tukang kuli pikul. Pada suatu hari, Slamet difitnah. Pesaingnya Slamet ini memasukkan seraup uang yang dia ambil dari sorog penjual. Uang itu kemudian dimasukkan ke dalam kantongnya Slamet tanpa sepengetahuan si Slamet. Nah, kemudian si pedagang itu berteriak karena uangnya hilang. Kebetulan yang tadi menjadi kuli pikul adalah Slamet. Slamet langsung diinterogasi dan digeledah kantongnya. Pedagang itu kaget saat menemukan banyak uang di kantongnya Slamet. Ini uang dari mana? Tidak mungkin kau dapat uang sebanyak ini, Slamet. Kau mencuri uangku ya? Ucap pedagang itu. Tidak, Pak. Saya tidak mencuri. Saya tidak tahu kenapa uang itu ada di kantong saya.
ucap Slamet. Dia pun tidak mengakui kalau uang itu miliknya. Dan Slamet juga tidak mau mengaku kalau dia pencuri, karena memang dia tidak mencuri sama sekali. Halah, jangan bohong. Ini sudah ada buktinya. Ini uangku, ucap pedagang ikan itu. Slamet langsung digampar dengan sangat keras, sehingga tubuhnya terpental dan tersungkur. Baju Slamet basah kuyup karena pasar ikan itu becek dan bau. Ampun pak, saya tidak mencuri pak, ucap Slamet memohon-mohon. Untung saja ada pedagang ikan lainnya yang melerai, sehingga Slamet tidak dihabisi oleh orang-orang di sana. Semenjak saat itu, Slamet tidak lagi diizinkan untuk menjadi tukang kuli pikul di pelelangan dan di pasar ikan. Maling tidak boleh ada di sini. Semua yang kerja di sini harus jujur, ucap si pedagang ikan. Dani yang tak lain adalah orang yang sirik pada Slamet. Dia sangat puas karena telah memfitnah Slamet dan berhasil menyingkirkan si Slamet dari pasar ikan itu. Dengan demikian, Dani akan mendapatkan lebih banyak pelanggan karena pesaingnya mulai berguguran. Slamet bingung harus kerja apa. Di sisi lain, dia harus menafkahi keluarganya. Apalagi adiknya masih kecil. Setiap hari, adiknya itu butuh jajan. Di tengah kebingungannya itu, Slamet pergi ke dermaga. Dia duduk di pinggiran dermaga itu sambil melamun. Saat Slamet duduk, tiba-tiba saja ada seorang lelaki sepantarannya. Umurnya kisaran 23 tahunan. Namanya Riyadi. Si Riyadi ini pekerjaannya sebagai nelayan. Dia tidak punya kapal, melainkan suka ikut dengan kapal-kapal nelayan dan membantu para nelayan di tengah laut. Seperti menjaring, mengangkat ikan, dan juga berjaga di bagan. Riyadi bilang pada Slamet, "Aku dengar kau sudah menganggur, Slamet," tanya Riyadi. "Iya nih, aku butuh pekerjaan, Riyadi. Tapi aku bingung, aku sedang mempertimbangkan untuk merantau ke kota," ucap Slamet. Jangan pergi ke kota. Di kota itu kejam, susah dapat kerjaan. Kalau nggak dapat kerjaan, kita bisa kelaparan di sana, ucap Riyadi. "Lebih baik kau ikut saja denganku menjadi kondektur nelayan," ucap Riyadi. "Tapi aku tidak punya keahlian," timpal Slamet. "Ah, tidak apa-apa. Kalau keahlian, nanti juga bisa sendiri," ucap Riyadi. Si Slamet ini termenung sejenak. Kemudian, dia pun menyetujui ajakan Riyadi. "Kalau kau setuju, nanti jam 3 kita berangkat. Nah, pulangnya subuh, karena majikanku yang baru ini suka berlayar malam-malam." Slamet langsung menyetujui ajakan sahabat lamanya itu. Kemudian, Slamet pun pulang. Dia akan izin pada ibunya. Mendengar pernyataan anaknya itu, tentu ibunya Slamet kaget. "Kau kan tidak bisa berenang, nak," ucap ibunya Slamet. "Ibu jangan khawatir, karena di kapal ada pelampung. Slamet akan baik-baik saja kok, Bu," ucap Slamet. "Kalau kau mau ke sana, usahakan ikut kapal yang bagus ya, nak. Jangan yang reot, ibu khawatir. Ombak di tengah laut itu pasti sangat ganas. Kau pilih saja kapal-kapal yang masih bagus, baru kau ikut," ucap ibunya Slamet. "Tenang, Bu, kapal yang akan membawa Slamet ini masih bagus. Catnya juga terlihat masih utuh," ucap Slamet. Padahal si Slamet ini belum tahu kapal yang mana yang akan ia tempati. Anak itu tidak mau kalau ibunya cemas. Tepat jam 3 sore, Slamet pamit. Dia membawa bekal yang dimasukkan oleh ibunya ke dalam tas butut. Tas itu berwarna hitam dan sudah bolong sana-sini, tapi masih bisa dipakai. Di dalam tas itu ada bungkus nasi, goreng ikan, dan juga sambal. Setibanya di dermaga, Slamet langsung melihat Riyadi. Dia pun bertanya pada Riyadi, "Kapalnya yang mana ya?" tanya Slamet. "Tuh, yang itu," ucap Riyadi sambil menunjuk pada sebuah kapal yang tampak sudah tua dan reot. Kayu-kayu kapal itu terlihat usang. Slamet menelan ludahnya sendiri. Dia mulai deg-degan dan khawatir. "Kau yakin kapal itu aman?" tanya Slamet. "Ah, tenang saja. Semua akan baik-baik saja kok. Aku udah biasa naik kapal jelek kayak gitu. Dan sampai sekarang, aku masih hidup," ucap Riyadi. Mereka berdua pun naik ke atas kapal. Nah, di kapal itu ada seorang kapten yang bernama Komar dan juga kedua anak buahnya. Kedua anak buah Komar terlihat sudah sangat dewasa.
umurnya kisaran 39 tahunan. Mereka berdua adalah pelaut yang sangat handal, yang sudah merasakan pahit manisnya di tengah lautan. "Kapten, aku bawa teman nih, tolong diterima ya kapten, dia nganggur," ucap Riyadi. Komar pun keluar dari geladak. Tubuh Komar tinggi besar, kepalanya botak, wajahnya juga kusam, warna kulitnya hitam legam karena terlalu sering melaut. "Kau ajari dia untuk kerja," ucap Komar. Setelah menyiapkan semuanya dan barang-barang dinaikkan ke atas kapal, akhirnya kapal milik Komar itu meninggalkan dermaga dan menuju lautan lepas. "Kita akan cari ikan apa?" tanya Slamet pada Riyadi. "Sekarang lagi musim tuna. Kita akan mancing tuna di tengah laut," ucap Riyadi dengan sangat semangat. Selama di perjalanan menuju lokasi penangkapan ikan tuna, Slamet bertanya-tanya, kenapa di kapal tersebut ada sebuah palu yang sangat besar dan juga linggis. Bukan hanya benda-benda itu saja yang membuat Slamet bertanya-tanya. Di bagian dek perahu juga ada kembang 7 rupa dan juga menyan. Slamet pun bertanya pada Riyadi. Riyadi menjawab dengan santai, biasa, kalau di kapal itu selalu ada ritual buat jaga-jaga saja, karena di tengah laut pasti ada makhluk halus," ucap Riyadi. Sekitar 3 jam lamanya, mereka akhirnya tiba di lokasi penangkapan ikan tuna. Jaring pun dibentangkan. Jaring itu sangat panjang. Slamet membantu pembentangan jaring tersebut. Kemudian setelah dibentangkan, jaring itu digulung kembali. Ikan-ikan pun nyangkut di sana, termasuk ikan tuna. Kebanyakan memang ikan tuna yang didapatkan karena lagi musimnya. Saat malam, pencarian ikan tuna juga tidak berhenti. Mereka terus menjaring dan juga memancing ikan tuna. Nah, dan saat jam 1 dini hari, tiba-tiba saja Riyadi dipanggil oleh Kapten Komar untuk ke geladaknya. Slamet tidak curiga sedikit pun. Sebelum akhirnya Slamet mendengar suara teriakan Riyadi minta tolong. "Slamet, tolong aku," ucap Riyadi dari dalam geladak Kapten Komar. Slamet pun kaget. Dia langsung melepaskan pancingnya, kemudian beranjak ke geladak. Dan saat dia masuk ke geladak itu, Slamet benar-benar kaget. Karena di dalam geladak tersebut, Riyadi sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Kepalanya bocor, dihantam oleh palu yang sangat besar. Kapten Komar langsung menyuruh anak buahnya untuk mengikat Slamet. "Ikat anak itu, jangan sampai buat onar," ucap Kapten Komar. Slamet kemudian diberangus. Kedua tangan dan kakinya diikat dengan sangat erat. Slamet tidak bisa berkutik. Dia menyaksikan betapa kejamnya Kapten Komar. Mayat Riyadi yang sudah terkulai dan penuh darah itu diseret keluar dari geladak. Kemudian Kapten Komar mengadakan ritual, lalu menyalakan kemenyan. Kapten Komar saat itu sudah berganti baju. Kini dia memakai baju serba hitam layaknya dukun dan juga ikat kepala warna hitam. Kapten Komar berkomat kamit. Seketika saja dari dalam lautan muncul cahaya merah yang merona-rona. Cahaya itu bahkan menyilaukan mata. Slamet sangat ketakutan. Baru kali ini dia berlayar. Dan kenapa kejadian buruk itu harus terjadi pada Slamet? Dari kumparan cahaya tersebut muncullah sosok yang sangat mengerikan. Itu adalah jin laut yang kemudian memakan jasadnya Riyadi. Slamet teriak ketakutan. Saat dia teriak, tiba-tiba saja anak buahnya Komar langsung menonjok Slamet dengan sangat kuat. Darah pun muncrat dari mulutnya Slamet. Komar yang saat itu masih melakukan ritual, dia kembali membakar menyan. Setelah menyan dibakar dan berkomat kamit, jin laut itu pun masuk kembali ke dasar lautan. Cahaya yang merah kemudian padam seketika. Komar berdiri lalu menghampiri Slamet. "Kau jangan berisik. Kalau berisik lagi akan aku buang kau ke tengah lautan," ucap Komar. Dia melakukan ritual tumbal laut itu demi mendapatkan ikan yang lebih banyak. Dan terbukti keesokan harinya ikan-ikan tuna yang didapatkan oleh Komar jauh lebih banyak. Sementara itu Riyadi yang tangan dan kakinya masih diikat, dia mengamuk tapi tidak bisa.
Riyadi dari sejak malam tidak diberi minum dan tidak diberi makan. Dia mulai kelaparan. Beberapa saat kemudian, anak buahnya Kapten Komar pun mendatangi Slamet. Dia pun meletakkan sebuah roti tepat di dekat mulutnya Slamet. Saat itu juga Slamet pun meringsut. Dia memakan roti tersebut dengan sangat lahap. Singkat cerita, malam pun tiba. Kali ini, Slametlah yang akan dijadikan tumbal. Kedua anak buahnya Komar mendatangi Slamet. Mereka semua membawa senjata masing-masing. Ada yang membawa pisau dan juga ada yang membawa palu. Namun, saat Slamet hendak dieksekusi, tiba-tiba saja ikatan di tangannya Slamet terlepas dan anak itu langsung menghujamkan pisau ke leher anak buahnya Komar. Ternyata dari sejak sore Slamet sudah berusaha untuk melepaskan ikatan tali tersebut. Kebetulan waktu sore dia melihat ada pisau kecil yang tergeletak di sana. Slamet meringsut. Pisau itu berhasil didapatkannya. Kemudian dia mengiriskan pisau itu pada ikatan tali. Agar tidak ketahuan, Slamet berpura-pura masih diikat dengan tali. Padahal tali itu sudah lepas. Slamet hanya menunggu waktu yang pas untuk menyerang kedua anak buahnya Komar. Dan saat mereka hendak mengeksekusi, benar saja Slamet dapat momentum. Pisau itu berhasil menancap di leher anak buahnya Komar. Kemudian anak buahnya yang satu lagi hendak menghantamkan palu ke kepalanya Slamet. Tapi untung saja Slamet berhasil menghindar sehingga hantaman itu meleset. Tidak mau menyia-nyiakan momentum, Slamet langsung menghantamkan pisau itu ke dada anak buahnya Komar yang satu lagi. Kedua anak buah Komar pun terkapar tewas seketika karena tusukan itu benar-benar mengenai organ vital. Komar yang masih melakukan ritual di geladak kapal, dia tidak menyadari kalau kedua anak buahnya sudah tewas. Slamet mengendap-endap. Dia berjalan dengan sangat pelan untuk mengintai Komar dan langsung menyerangnya dari belakang. Setelah melihat posisi Komar, Slamet langsung masuk ke geladak dan menusukkan pisau itu ke punggungnya Komar. Tapi Komar tidak lantas mati. Tubuhnya sangat kuat. Tusukan pisau itu memang tidak mengenai organ vital. Komar langsung balik badan. Kemudian dia menghantamkan sebuah linggis tepat ke punggungnya Slamet. Slamet pun terjungkal. Sabetan linggis itu sangat kuat dan menyakitkan. Tulang-tulangnya terasa remuk. "Bajingan kau," ucap Komar. Komar mencabut pisau yang masih menancap di punggungnya. Kemudian Komar pun menghujamkan pisau itu ke wajahnya Slamet. Tapi Slamet masih bisa menahan pisau itu dengan tangannya, sehingga pisau tersebut menembus telapak tangannya dan hendak mengenai muka. Slamet bertahan dengan sekuat tenaga agar pisau itu tidak tembus ke wajahnya. Darah sudah menetes dari telapak tangannya yang terluka karena ditembus oleh pisau. Slamet pun punya cara untuk mengalahkan Komar. Saat itu, Komar menekan pisau dengan sekuat tenaga. Lalu, Slamet memiringkan kepalanya dan membiarkan pisau itu menusuk lantai kapal. Komar pun kaget karena dia tidak mengenai sasarannya. Sementara itu, telapak tangan Slamet masih tertusuk pisau yang menancap pada lantai kapal. Dengan sisa tenaga yang ada, tangan kiri Slamet meraba-raba linggis. Linggis itu kemudian berhasil digenggam oleh Slamet. Kemudian Slamet menghujamkan linggis itu ke kepalanya Komar, membuat Komar terjungkal. Kemudian tubuhnya berguling-guling. Slamet berteriak dengan sekuat tenaga, lalu mencabut pisau itu. Dan dengan brutal, Slamet menusukkan pisau tersebut berkali-kali ke dadanya Komar. Saat itu juga Komar tewas seketika. Sementara itu, Slamet masih terkapar dengan luka di tangannya yang sangat parah. Dia meringsut mendekati sebuah kotak P3K. Kemudian, Slamet menaburkan betadin ke tangannya dan menggelungkan perban di tangannya itu. Slamet sangat kelelahan. Di atas kapalnya itu ada 3 mayat. Keesokan harinya, Slamet mulai bisa bangkit. Walaupun dengan tertatih-tatih, Slamet membuang mayat-mayat itu ke laut. Dia juga membersihkan kapal tersebut agar tidak ada darah di atas kapal itu.
Slamet tidak bisa pulang dari sana. Dia tidak berani menyalakan mesin kapal karena tidak tahu arah jalan pulang, dan dia juga tidak mengerti bagaimana cara memakai kompas. Alhasil, Slamet hanya menunggu nelayan yang melintas di sana. Dia berharap ada nelayan dari kampungnya yang bisa menyelamatkannya. Dan benar saja, nasib Slamet ini beruntung. Sekitar jam 3 sore, ada nelayan yang melintas di perairan itu. Slamet pun minta tolong. Kebetulan, nelayan yang dimintai tolong punya anak buah yang bisa mengemudikan kapal. Kemudian, Slamet diantar pulang. Setibanya di kampung, semua orang bertanya-tanya, kemana Riyadi, Komar, dan para anak buahnya. Slamet dimintai keterangan di kantor polisi. Awalnya memang Slamet ingin berkata jujur, tapi tidak mungkin. Karena pasti tidak akan ada yang percaya dengan pengakuan Slamet. Saat itu, Slamet pun berbohong. Dia bilang seluruh kru kapal Kapten Komar mengalami kecelakaan. Ada yang tenggelam saat memasang jaring, dan ada juga yang tenggelam karena mabuk-mabukan di atas kapal, lalu terjungkal ke laut. Begitulah kesaksian Slamet. Dengan kesaksiannya itu, Slamet pun dibebaskan. Si Slamet benar-benar trauma dengan kejadian kapal tuna tersebut. Nah, berbulan-bulan kemudian, Slamet kembali diterima sebagai tukang pikul di pasar ikan dan pelelangan. Namun, saat dia hendak berangkat ke pasar ikan itu, Slamet melihat Dani yang dulu memfitnahnya. Si Dani sedang bersiap-siap untuk naik kapal ikan cumi. Kebetulan saat itu memang sedang musim cumi. Namun ada yang aneh. Pada kapal ikan cumi itu, Slamet melihat ada kembang 7 rupa, kemenyan, linggis, dan juga palu yang sangat besar. Namun, Slamet tidak berkata apa-apa pada Dani. Dia hanya memandangi Dani sesaat. Kemudian, Slamet beranjak pergi menuju pelelangan untuk menjadi tukang kuli pikul. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.